Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya G. Oktalisa Maedia, mahasiswi dari jurusan manajemen, akan memaparkan tentang jawaban saya dari soal yang telah diberikan oleh dosen saya, yaitu Bu Ala Erkurini, yang mengajar mata kuliah Manajemen Keuangan 2. Saya akan mulai dari nomor 1. Pertanyaannya, apa yang dilakukan jika perusahaan kekurangan sumber dana perusahaan? Jawabannya, jika perusahaan memiliki piutang, maka kita harus menagih piutang tersebut. Jika memiliki aset, maka bisa dijual, atau kalau tidak, kita bisa gadaikan sebagai jaminan untuk suntik dana. Namun pilihan ini adalah pilihan yang terakhir ya. Dan kalaupun kita memiliki dead stock produk, maka kita bisa membuatkan promo, kemudian habiskan produk yang dibuat dead stock tadi. Nomor 2. Apa arti 2/10 dan N/30? Jawabannya, arti istilah 2/10 N/30 adalah jangka waktu pembayaran, biasanya dinyatakan dalam faktur dengan istilah sebagai berikut. Angka 2 menunjukkan persentase diskon yang ditawarkan oleh penjual. Angka 10 menunjukkan jumlah hari dari tanggal faktur. Dalam hal pembeli harus membayar faktur untuk menerima diskon. Lalu N/30 merupakan perhitungan jika pembeli tidak membayar jumlah penuh faktur dalam 10 hari sebagai syarat diskon, maka jumlah pembayaran bersih yang harus dibayar jatuh tempo dalam waktu 30 hari setelah tanggal faktur penjualan. Persyaratan yang ditawarkan penjual biasanya tergantung pada situasi atau kondisi serta kebiasaan perdagangan. Sebenarnya, dalam penerapan diskon tidak hanya mengacu pada satu perhitungan 2/10 atau N/30. Nomor 3. Buatlah aging schedule of receivable, kemudian berikan penjelasannya. Aging schedule adalah daftar yang memuat jumlah piutang usaha dari masing-masing pelanggan dan mengklasifikasikannya ke dalam golongan-golongan umur dengan waktu jatuh temponya yang menjadi dasar dari penggolongan piutang tersebut. Analisis umur piutang. PT Guci Ratu Tekstil per 31 Desember 2020, akun piutang dagang menunjukkan saldo sebesar 152.500.000 dan akun penyisihan kerugian piutang kredit sebesar Rp1.250.000. Menurut catatan, saldo piutang dagang tersebut terdiri atas piutang yang belum jatuh tempo sejumlah Rp95 juta, piutang yang lewat jatuh tempo sebesar Rp57.500.000. Daftar piutang yang lewat tanggal jatuh tempo sebagai berikut. Terdapat nama-nama debitur, kemudian jumlah piutang, dan juga tanggal jatuh tempo. PT Guci Ratu Tekstil menetapkan persentase taksiran kerugian piutang adalah sebagai berikut. Apabila belum jatuh tempo, dendanya itu 2%. Kemudian kalau lewat jatuh tempo 1-30 hari sebesar 5%. Lewat jatuh tempo 31-60 hari sebesar 10%. Lewat jatuh tempo 61-90 hari sebesar 20%. Lewat jatuh tempo 91-180 hari 30%. Lewat jatuh tempo 181-365 hari 50%. Dan lewat jatuh tempo di atas 1 tahun sebesar 80%. Berikut adalah tabel estimasi umur piutang yang memiliki total piutangnya senilai Rp152.500.000. Lalu ada piutang yang belum
jatuh tempo senilai 95 juta rupiah, yang juga terdapat presentasi kerugian dari 2%, 5%, 10%, 20%, dan juga 30%. Kenapa saya nggak ada yang 50%? Goblok. Mengapa saya tidak mencantumkan yang 50% dan juga 80%? Karena di sini jatuh temponya terakhir jatuhnya pada bulan Desember atau tidak melebihi dari tahun yang telah ditentukan. Nah, kemudian untuk mengisi lewat jatuh temponya itu saya menggunakan tabel manual sendiri yang berisikan tentang bulan, jumlah hari dalam satu bulannya, dan jumlah hari yang akan saya totalkan di sini. Yang pertama ada PT Mulia Lestari. Jatuh tempo itu di tanggal 10 bulan November. Kita lihat di sini bulan November itu totalnya ada 30 hari. Kemudian dikurangi tanggal 10 itu jumlah tanggal jatuh temponya tersebut 10 November itu. Kemudian ditambahkan lagi jumlah hari di bulan yang selanjutnya, yaitu di bulan Desember sebanyak 31 hari. Berarti totalnya ada 51 hari dan masuknya ke dalam kategori yang kolom 31 sampai 60 hari. Kita bisa isi langsung sebanyak jumlah jatuh tempo yang piutang yang diberikan sebesar 8 juta rupiah. Kemudian jatuh tempo yang PT Bangun Jaya itu jatuh temponya pada tanggal 15 Desember tahun 2020. Bulan Desember itu sebanyak 31 hari dikurangi 15 tanggal 15 Desember. Namun tidak perlu kita menambahkan lagi bulan selanjutnya karena hanya memakai 1 tahun saja. Jadi langsung dikurangi saja, 31 dikurangi 15 sama dengan 16 hari. Masuknya ke kolom yang 1 sampai 30 hari jatuh temponya sebesar 6 juta rupiah. Begitu seterusnya. Nomor 4, berapakah tingkat inflasi saat ini? Berikan sumber saudara mendapat tingkat inflasi tersebut dalam bentuk screenshot. Kemudian, apakah layak kita berinvestasi? Jelaskan jawaban saudara. Saya mendapatkan sumber tingkat inflasi dari Jawa Post Group atau dengan websitenya jawapos.com. Jawaban saya seperti yang setelah saya screen capture atau screenshot seperti yang ada di PPT. Saya akan menjelaskan tentang apa maksudnya yang ada di dalam website tersebut. Badan Pusat Statistik mengatakan jika dilihat dari pengeluaran, kontribusi terbesar adalah dari makanan dan minuman serta tembakau. Inflasi terjadi lantaran adanya kenaikan harga yang ditunjukkan oleh naiknya sebagian besar indeks kelompok pengeluaran, yaitu kelompok makanan, minuman, dan tembakau sebesar 0,40%. Disusul oleh kelompok pakaian dan alas kaki sebesar 0,02%, kelompok perumahan, air, listrik, dan bahan bakar rumah tangga sebesar 0,04%. Kemudian, kelompok perlengkapan peralatan dan pemeliharaan rutin rumah tangga sebesar 0,10%. Selanjutnya,
Kelompok kesehatan sebesar 0,08%. Kelompok rekreasi, olahraga, dan budaya sebesar 0,05%. Kemudian pendidikan sebesar 0,01%, dan kelompok penyediaan makanan dan minuman atau restoran sebesar 0,17%. Sementara kelompok pengeluaran yang mengalami penurunan indeks adalah kelompok transportasi sebesar 0,25%. Kelompok informasi, komunikasi, dan jasa keuangan sebesar 0,03%, dan kelompok perawatan pribadi dan jasa lainnya sebesar 0,39%. Adapun tingkat inflasi tahun kalender yaitu Januari hingga Maret 2021 sebesar 0,44% dan tingkat inflasi tahun ke tahun sebesar 1,37%. Komponen inti pada Maret 2021 mengalami deflasi sebesar 0,03%, tingkat inflasi komponen inti tahun kalender 2021 sebesar 0,23%, dan tingkat inflasi komponen inti tahun ke tahun sebesar 1,21%. Nomor 5. Jelaskan dalam dunia industri, bebas kalian pilihkan contohnya, pengaturan persediaan supaya tidak terjadi kekurangan persediaan. Jawaban saya, adapun beberapa cara mudah mengelola sistem inventory di PT Guci Ratu Tekstil, yaitu tempat saya bekerja, di antaranya sebagai berikut. Yang pertama, kita bisa membuat daftar dan jumlah stok barang. Daftar dan jumlah stok barang merupakan informasi yang penting dalam mengendalikan aktivitas inventory yang perusahaan miliki sehingga dapat mengurangi resiko-resiko penumpakan persediaan barang. Bisa menggunakan metode economic order quantity sehingga akan mengetahui berapa jumlah barang yang akan diorder dari setiap pemesanannya. Metode economic order quantity menggunakan beberapa klasifikasi berdasarkan biaya pencatatan barang masuk dan klasifikasi biaya pemesanan barang, sehingga dapat membantu perusahaan dalam mengatasi kerugian perusahaan pada penyimpanan stok barang. Kemudian yang kedua yaitu menata ulang penyimpanan inventory. Ini merupakan cara yang praktis yang dapat dilakukan. Pisahkan jenis barang berdasarkan kategori agar semakin mudah untuk ditemukan, serta dapat dengan mudah menata kembali tempat penyimpanan dengan memberikan tanda di setiap barang yang masuk ke dalam gudang, contohnya seperti label kode atau yang lainnya. Lalu yang selanjutnya adalah lakukan stock of name secara berkala. Kalau di tempat saya bekerja itu setiap per tanggal 1 awal bulan. Karena di tempat saya bekerja itu adalah perusahaan tekstil, jadi setiap harinya itu kain itu berjalan. Maka dari itu harus dilakukan stock of name secara berkala. Cara mudah mengelola inventory selanjutnya adalah melakukan stock of name secara berkala. Dengan begitu akan mudah mengetahui keakuratan catatan pembukuan yang selama ini perusahaan buat, karena dapat menjadi sistem pengendali intern dalam pemenuhan stok barang. Selain itu juga, stock of name dapat meminimal risiko kerugian perusahaan seperti adanya selisih dari jumlah stok barang, adanya kecurangan yang dilakukan pegawai internal dalam melakukan pencatatan pembukuan, dan dapat dijadikan bahan dasar dalam pengambilan keputusan perusahaan. Lalu yang terakhir, kita bisa memanfaatkan teknologi untuk mencatatnya. Di era digitalisasi seperti ini, sudah banyak teknologi yang dapat membantu menyelesaikan masalah inventory. Contohnya bisa software akuntansi yang juga bisa mencatat segala persediaan dengan rapi. Bayangkan saja, jika masih menggunakan sistem lama atau manual dalam melakukan pencatatan persediaan, berapa banyak waktu yang terbuang dan belum lagi masalah human error yang terjadi. Demikianlah jawaban yang bisa saya sampaikan. Sebelumnya saya mohon maaf yang sebesar-besarnya kepada hadirin sekalian, terutama kepada dosen saya Bu Wala Erpurini, apabila di dalam penyampaian jawaban saya tadi mungkin ada kesalahan kata atau beberapa pernyataan yang menyinggung kepada Bu Wala Erpurini.
Terima kasih.